Pemirsa Suara Minang TV di mana saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur semua kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana selimpahan rahmat dan karunia pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam acara liputan khusus bagi kita kru SMTV dalam rangka miladnya Basnas Kota Batam yang ke-22, tepatnya 17 Januari di Warsa 2023. Salawat beriringan salam untuk arwah yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, tering doa khusus bagi pemirsa kami di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga seluruh aktivitas dan kegiatan pemirsa kami setiap saat dan setiap waktu dapat berjalan aman, lancar dan sukses. Pemirsa, di Ruko Geraha Kadin Teluk Tering pada pagi hari ini kami memberikan liputan khusus kepada pemirsa semua dalam rangka miladnya Basnas Kota Batam yang ke-22 di tahun 2023 ini. Dari latar belakang tempat tasyakuran, ya, dapat kami sampaikan inilah adik-adik kita yang tergabung dalam Rumah Tahfiz Basnas Nasional. Insyaallah pemirsa, pada pagi hari ini kehadiran pejabat Kota Batam, tentunya Pak Rudi sebagai wali Kota Batam, insyaallah akan hadir dalam rangka kegiatan pagi hari ini. Ya, kelihatan pemirsa para petinggi-petinggi dari Basnas Kota Batam, seperti ketuanya Pak Wahid, Wakil Ketua Pak Dr. Afrizal Lelo, serta Pak Mahtub, ya, juga sudah mempersiapkan atau mengkondisikan menunggu kedatangan pejabat dari Kota Batam pada pagi hari ini. Ya. Pemirsa, berbicara masalah zakat, kita sebagai umat Islam sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-43, wa aqimas salah wa ataz zakah warka'um ar-raki'in. Tunaikanlah salat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kehadiran kami di sini menyentuh bagi bapak dan saudara yang telah diberi Allah kelebihan rezeki. Jangan lupa pemirsa, mudah-mudahan dengan adanya konteks zakat bagi pemerintah Kota Batam bisa memberikan motivasi bagi kita, mengingatkan bahwa semua rezeki yang diberikan Allah kepada kita, yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan untuk kita semua, tapi ada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkannya. Apresiasi pada pemerintah Kota Batam, terutama Pak Haji Muhammad Rudi, ya, yang telah memberikan suatu apresiasi kepada Basnas, ya, untuk dapat memberikan suatu wadah dalam pengumpulan zakat di Kota Batam. Bagaimana pemirsa perkembangan Basnas di hari yang jadinya yang ke-22 ini, insya Allah nanti akan kita coba wawancarai Ketua Basnas Kota Batam serta perekat-perekat mereka. Ya, yang jelas pada hari ini Basnas Kota Batam memberikan sesuatu yang terbaik sekaligus mengevaluasi keberadaannya setelah 22 tahun berkiprah di Kota Batam. Pemirsa, mari kita lihat suasana adik-adik kita dari Rumah Tahfiz Basnas Kota Batam melantunkan baca-bacaan Al-Quran yang menurut Pak Delo tadi adalah program 5 kali khatam dalam beberapa hari ke depan ini.
kegiatan para petinggi-petinggi Kota Batam sedang menunggu kedatangan Bapak Wali Kota, Allah, dalam rangka tasyakuran dan khataman Al-Quran tahun 14 Kota Batam yang kedua. Suasana lantunan ayat suci Al-Quran oleh anak-anak kita, nangis Al-Quran seolah mengingatkan kepada kita bahwasanya ada kewajiban bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala rezeki kepada yang Pak, tema udah dapat ya? Tema-temanya udah dapat? belum bisa dikirim. Temanya apa? Tema kita itu tahun ini berkah berzakat. Berkah berzakat. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahil. Ya. Itu aja. Cuman rangkaian acara kita ada khatmul Quran, ada santunan anak yatim. Oh gitu. Itu aja Pak. Itu aja ya. Berkah zakat. Berkah zakat, terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahil. Oh ya. Berkah zakat. Siap. Makasih Bu ya. Ya, ya Pak. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوب الإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله أمي وأبي وليتك سيدي صلاة وسلام عليك
Baik pemirsa, di suasana pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kami sudah dapat bertemu dengan Bapak Ketua Basnas Kota Batam. Beliau adalah Bapak Muhid MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah luar biasa baik. Luar biasa, subhanallah. Pak Muhid, pertemuan kita bukan yang pertama kali ini, Pak ya. Subhanallah. Kami selalu mendoakan Bapak beserta staf selalu sehat walafiat, kemudian dapat menjalankan roda dari kegiatan Basnas Kota Batam ini. Baik Bapak, mungkin silakan Bapak sapa pemirsa kita dulu, Pak. Pemirsa Suara Minang TV yang kami banggakan, jumpa lagi dengan kami pimpinan Basnas Kota Batam. Pada hari ini kami sedang mengadakan acara Milad ke-22 Basnas seluruh Indonesia. Iya. Ya, baik Pak Ketua, ya, berbicara masalah milad atau ulang tahun itu berhubungan erat dengan evaluasi kegiatan gitu kira-kira, Pak. Nah, bagaimana kira-kira menurut analisa Bapak tentang perkembangan Basnas di Kota Batam ini, Pak, selama 1 tahun belakangan ini, Pak? Sebenarnya kita mengikuti tema nasional. Tema nasionalnya itu adalah Basnas Berkah zakat, Pak. Berkah berzakat. Ya. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahik. Ya. Berkah berzakat, terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahik. Ya. Di dalam acara Basnas RI itu ada 1000 kali khataman Al-Quran. Subhanallah. Dari 1000 kali itu kita masing-masing kecamatan hanya diberikan jatah satu saja, satu kali khataman. Tetapi karena kita mempunyai rumah tahfiz Basnas, maka kita mengadakan sehari semalam ini 5 kali khataman Al-Quran. Ya, subhanallah, Pak Ustaz, subhanallah. Karena temanya tadi berkah berzakat tadi, semoga dengan berzakat itu semakin berkah, karena zakat yang namanya berkah itu adalah ziyadah robbanian, tambah yang mengatur Allah SWT. Jadi kita sering mengandalkan otak, tetapi selain itu juga harus ada kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Di sanalah maka tema ini kita angkat, bahasa kerennya itu adalah manajemen langit. Kita hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. Subhanallah. Nah, untuk evaluasi ke depan tentu karena kita milad ini milad Basnas nasional, sehingga kita nanti tanggal 27 baru kita Basnas Batamnya. Oh, Kota Batam, subhanallah. Karena tepatnya kita tanggal 17 dan bersamaan dengan ada acara di nasional, sehingga kita adakannya dimundur di tanggal 27. Oh, nanti begitu. Bersamaan dengan ulang tahun Rumah Syed Basnas itu di tanggal 27, sehingga kan nanti sekalian antara Basnas Batam dengan Rumah Syed Basnas diadakan secara sama-sama. Iya. Kalau kita di sini itu mengikuti tema nasional, ada khataman Al-Quran, ada menyantuni anak yatim, kemudian ada khitanan. Itu program nasional yang kita tinggal mengikuti programnya saja, termasuk acara seperti ini. Betul, Pak. Berarti kegiatan yang akan kita laksanakan untuk persis selama seluruh Indonesia, Pak ya? Iya, persis seluruh Indonesia. Baik, Pak Ketua. Dalam kegiatan sehari-harinya Basnas Kota Batam ini apa Pak, produk-produk lah sama dengan bank itu, ataupun apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka itu, Pak? Sebenarnya dari rencana kegiatan anggaran tahunan kita sudah dipaksa saat ini itu untuk diperbanyak di UMKM. Iya, UMKM. Jadi kan selama ini tuh kita masih banyak membantu bantuan non rutin yang datang ke sini yang seharinya kurang lebih 25-an orang atau 20 orang atau 15 orang itu. Kita sudah diarahkan ke pemerintah karena Covid sudah berlalu, kita diarahkan untuk ke UMKM saja. Jadi biar bisa mengentaskan dari mustahik menjadi musaki atau minimal jadi munfik. Jadi orang yang berinfak lah, kira-kira seperti itu target sekarang ya. Jadi kalau dulu masih 70-30, sekarang udah dinaikkan menjadi 60-40, kalau bisa itu 50-50 kalau bisa. Iya, Pak. Iya, Pak Mustahil. Pak, berbicara masalah rumah tahfiz, berarti itu dikelola oleh Basnas, Pak ya? Itu sampai sekarang santri kita berapa orang itu, Pak? Santri kita putra-putri 30 orang. 30 orang, 30 orang itu memang semuanya pure dibiayai Basnas. Dan memang targetnya 3 tahun selesai. Kita evaluasi kalau dalam 2 tahun kok dia tidak memenuhi target yang kita inginkan, ada kendala ya kita kembalikan. Karena ini program unggulan. Iyalah, ya betul, Pak. Jadi sudah ada beberapa yang sudah selesai. Walaupun 2 bulan, karena memang kebetulan mulainya dia kemarin dia dari 1. Kalau dia mulainya dari 1 juz itu 3 tahun selesai. Tapi karena mulai ada yang dari 10, ada yang 15, jadi sekarang sudah banyak yang
selesai. Selesai, ya? Khatam 30 juz. Subhanallah, luar biasa. Pak Mutin, itu adik-adik kita ini ataupun anak-anak kita ini berasal dari Batam kah atau ada yang di luar Batam, Pak? Ya, memang kita prioritaskan Batam. Batam, Seandainya dari Kepulauan Riau itu ada beberapa rekomendasi yang kita terima. Tapi khususnya diutamakan untuk yang di Batam. Di Batam, ya. Kemarin ada dua orang yang dari luar, Iya. tetapi karena memang ada saudaranya yang di sini, begitulah. Iya. Sehingga memang kita prioritaskan untuk di sini karena masing-masing kabupaten kan ada basnasnya kan. Iya, betul Pak. Iya. Ya, baik Pak. Berbicara masalah santri rumah tahfiz, kita berharap adanya output Pak ya. Iya. Ya. Apakah nanti ada orientasi untuk kontribusi untuk kontingen atau kafilahnya Kota Batam nanti adik-adik kita nih Pak? Alhamdulillah memang kita bukan hanya sekedar tahfiz, tapi Iya. kita juga mengundang juri provinsi yang memberikan standar penilaian untuk tahfiz itu. Subhanallah, ya. Sehingga tidak hanya sekedar tahfiz di kalau setoran sama ustadz yang setoran oke, tapi ada seminggu 2 kali itu ditaskeh namanya, ditaskeh dengan iya. tahfiz yang standar MTQ. Karena Iya. terkadang kan ada tahfiz yang tidak memenuhi standar itu kan, Iya, sehingga iya. terkadang ya mohon maaf hafal tapi membacanya itu kader, kader gitu, bacaan cepat gitu, itu di tahfiz lomba kan nggak masuk. Kalau Nggak kita masuk, itu betul. dua-duanya gitu. Iyalah, begitu Pak. Ya, subhanallah. Begitu suasana milad ataupun tasakuran ketaman Al-Quran hari ini. Itu pejabat-pejabat daerah yang diundang siapa itu Pak? Yang hadir nanti siapa kira-kira? Kalau kita hari ini yang kita undang dari pemerintah, kita undang Pak Sekda. Ya, Dari Kementerian Agama nggak tahu siapa wakilnya, kemungkinan dari Kasih Dimas itu Pak. Kemudian dari Kes Bangpol, Kesra, Iya. kemudian dari ketua-ketua ormas masyarakat ada MUI, PMB, BMGK, kita Iya. undang semuanya. Pokoknya ormas yang ada di Batam, ada IPIM itu kita undang. diundang semua Pak ya. Lokasi kegiatan kita nanti memang di sini saja. Ya memang kita hari ini di sini. Di sini, Pak, ya? Karena sesuai dengan instruksi dari pusat, Instruksi kita pusat, pas ya. hari ini dari jam 7 sampai jam 12 gitu. Ya, 12 Pak ya. Baik Pak Ketua, sangat menarik juga diskusi kita pada pagi hari ini pemirsa. Berbicara masalah pengumpulan zakat ini Pak Ketua. Nah, itu target yang diharapkan oleh Basnas di tahun 2022 kemarin, itu bagaimana komposisinya Pak? Apakah sudah mencapai atau masih belum Pak? Kalau kemarin kan tahun 2020 kita sampai 18. Iya. 2021 itu 18. 18 M. Nah, Iya. kemudian target kita di 22 itu 20 sebenarnya. Iya. Tapi dapat kita 21. Subhanallah. 5 berarti lebih. Nah, Iya. di kita ini kebetulan laporannya ada on ada off. Ada maksudnya hanya menerima laporan saja, misalnya Iya. dari UPZ yang di Ramadan, Iya. itu kan kita minta juga sekarang. Dulu, Iya, Pak. Iya. dulu tidak, tapi sekarang diminta sehingga kita targetnya lebih banyak saat ini. Iya. Target dari pemerintah, dari Basnas Pusat itu kalau bisa 30 sampai 35, tapi sudah termasuk on dan off. Kalau target on-nya atau yang masuk ke kita secara finansial itu target kita sih tetap 1 tahunnya minimal 3 Iya. 3 miliar itu Iya. standarnya segitulah gitu, Begitu target Pak. yang kita rencanakan. Iya. Jadi misalnya kemarin 20, Iya. kemudian berarti nanti 23. Kalau Iya. kemarin 21 berarti menjadi 24 gitu. Kira-kira seperti itu. Begitu Pak ya. Iya. Ya rasional lah, kita nggak mungkin. Iyalah, betul Pak Ketua. Baik, berbicara masalah target itu tidak akan terlepas dari 2 poin Pak. Iya. Ya, kalau menurut kami. Yang pertama kesadaran dari warga kita. Yang kedua suksesnya Basnas untuk mensosialisasikan program-program dari Basnas. Komentar Bapak bagaimana? Ya memang ada begitu. disampaikan tadi, Pak? Memang harus ada kepercayaan ya, trust sosialisasikan. Nah, itu masyarakat baru mempercayai, disitulah baru banyak yang berzakat ke. Iya, subhanallah, luar biasa. Kami berharap Pak Ketua, mudah-mudahan Basnas dengan adanya konsep trust tadi Pak ya, kepercayaan tadi, mudah-mudahan pemirsa dan juga para mustahik muzakinya ya, dapat memberikan sesuatu yang terbaik atas rezeki yang dititip Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Pak ya. Ya. Kenapa kita terima kasih kepada Muzaki? Karena dia ya. mempercayakan zakatnya ke Basnas. Betul. Kenapa kita terima kasih kepada Mustahik? Ya. Karena dia bisa menjaga amanah, tidak disalahgunakan pemberian dari Basnas itu. Subhanallah, luar biasa temanya Pak Ustaz. Berkah zakat. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahid. Subhanallah. Jadi memang betul poin yang ada di antara Basnas dengan Muzaki dan Mustahid itu adalah kepercayaan tadi Pak. Ya. Subhanallah.
Pak Ketua, Siap. menjelang pemerintah kota atau siapa yang datang pastinya nanti siapa nih Pak? Pak Jeffrey Pak Jeffrydin, oh subhanallah. Bukan Pak Wali Kota Pak ya, tidak apa-apa, karena beliau unsur pemerintah juga Pak ya. Harapan ke depannya nih Bapak sebagai ketua yang diamanahkan. Udah berapa tahun nih Bapak jadi ketua Pak? 2,5. 2,5 tahun, subhanallah. Harapan Bapak ini pada para muzaki kita, khususnya dan kepada kita seluruh stakeholder yang ada di Kota Batam Pak. Silakan Pak Ketua. Kami mohon kepada para stakeholder mempercayakan zakatnya kepada Basnas Kota Batam, Iya. karena memang saat ini baru di pemerintah kota. Ya. Untuk otorita atau BP kita baru sebagian saja, karena Ya. kita kepengen ke sana juga bisa masuk, sehingga pendapatan income yang masuk ke Basnas Batam semakin banyak. Iya. Nah, tentunya bukan hanya otorita atau bukan Pemko sama BP saja, tetapi juga kepada para pengusaha yang mana mencari zakatnya di Batam. Mari kita zakatnya juga ke Basnas Kota Batam. Iya, subhanallah. Begitulah pemirsa, harapan-harapan dari Amir Basnas Kota Batam, Bapak Muhid MAG, menghimbau kepada kita semua, terutama kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua harus dibersihkan dengan zakat. Kalau pakaian kita, seluruh furniture kita ada alat pembersihnya, tapi kami mengingatkan berbagi kita, mudah-mudahan harta kita zakat inilah pembersihnya. Betul Pak Ustadz? Betul, betul. Subhanallah, luar biasa. Baiklah Pak Ketua, Siap. terima kasih, berbahagia sekali kami disambut dari kru SMTV. Mudah-mudahan silaturahmi ini kita berlanjut terus nih Pak Ketua, dan Alhamdulillah. sukses untuk Pak Ketua. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Subhanallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan Bapak Muhid MAG sebagai Ketua Basnas Kota Batam. Ya, sekali lagi tema kita pada hari ini berkat zakat. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahi. Untuk kita sejenak pemirsa menunggu kedatangan Bapak Jeffrydin untuk menghadiri hari miladnya Basnas Kota Batam yang ke-22 ini di tahun 2023. Baik pemirsa, kita jeda sejenak. Terima kasih Pak Muhammad. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammadin bil qulub.
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتيم ويستسقى الرحمن بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تهلو به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به العوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به العوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله صلاة كاملة وسلم
تحية وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوالي الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. Selamat datang Bapak Sekda Kota Batam, Bapak Haji Jufri Hamid MPD. Ya Imam al-Qiblatain ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblatain ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib salamun alaik salawatullahi alaik ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kepada para undangan silakan. Ya, pemirsa Suara Medan TV, di mana saja Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Jefridin sebagai Sekda Kota Batam, alhamdulillah sudah bergabung di lokasi acara. Insya Allah acara tasyakuran peringatan milad Basnas Kota Batam akan segera dimulai. Ya. Pemirsa, suasana berbahagia bagi Basnas Kota Batam. Kegiatan pada pagi hari ini, Selasa, di hari yang ke-17 di Wasa 2022, mudah-mudahan memberikan suatu motivasi dalam pekerjaan mereka untuk mengumpulkan zakat atau infak dari seluruh sakit yang ada di Kota Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil qur'anil azim. Wahdina wa barik lana bil ayat wa dzikril hakim.
وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة من القرآن كرامة، وبكل آية من القرآن ألفة، وبكل سورة من القرآن سرورا، وبكل جزء من القرآن جزاء، وبكل ربع من القرآن راحة، وبكل نصف من القرآن نعمة، وبكل ثلث من القرآن ثباتا، وبكل رفع من القرآن رفعة، وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا، وبكل كسر من القرآن كسوة، وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالآلف أمنا وإيمانا، وبالباء بهاء وبركة، وبالتاء توبة وتوفيقا، وبالثاء ثروة وثوابا، وبالجيم جاه وجلالا، وبالحاء حلما وحياء، وبالخاء خشوعا وخشية، وبالتالي دولة ودليلا، وبالتالي دينا وذكاء، وبالراء رحمة ورجاء، وبالزاء زهدا وزكاء، وبالسين سعادة وسلاما، وبالشين شكرا وشرفا، وبالصاد صدقا وصداقا، وبالضاد ذوقا وبلاعا، وبالطاء طاعة وطهارا، وبالطاء غفرا وكرما، وبالعين عفوا وعافية، وبالخير غنى وغنيما، وبالفاء فوزا وفلاحا، وبالقاف ملكا وقناعة، وبالكاف كمالا وكرامة، وباللام لطفا ولقاء، وبالميم مغفرة ومتاعا، وبالنون نورا ونجاة، وبالواو وسعة وولاية، وبالهاء همة وهداية، وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبلغ وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حالنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وفرح أحباب لنا واضر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة آيات العذاب. فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن آمين. وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر موسى وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر ما علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن وحسن مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا آداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bihi wa hadalika syahidul syahidul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Telah selesai Takbir Quran yang telah dilaksanakan dari kemarin, kemudahan membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, yang kami muliakan pemerintah Kota Batam yang kali ini sudah hadiri beliau Bapak Sekda Kota Batam, Bapak Haji Jefrilin MPD. Yang kami muliakan para pimpinan Basnas yang alhamdulillah Ketua Kanpat, Ketua BMB Kota Batam, Ketua IPIM Kota Batam, Ketua dari Kesra Kota Batam, dan beliau senior dan pahlawan zakat Kota Batam Bapak Haji Mustami Hussein beserta seluruh undangan yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita senantiasa mengalir dengan kita bersyukurinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkumpulan kita mudah-mudahan menjadi salah satu ajang dan wacana wasilah kita mengikuti sunnah-sunnahnya yang insya Allah diakui sebagai amin. Allahumma amin. Kita memperpanjang mukadimah bersama kita mulai kegiatan syukur dan takbir Quran secara seremonial dengan umur kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Ketua Basnas Kota Batam pada Bapak Wahid Agi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, wabil khusus tamu mulia kita Bapak Jefrilin Hamid, Sekda Kota Batam yang sudah berkenan dalam acara hari ulang tahun Basnas ke-22 yang kita laksanakan di Basnas Kota Batam ini. Kemudian para tamu kita yang hadir, ada Ketua PMD Kota Batam, ada Ketua IPIM dan Sekretaris IPIM, kemudian ada juga Bapak Pakar Zakat Provinsi Kepulauan Riau, dan juga tokoh Duta Basnas Kota Batam Bapak Mustami Hussein. Begitu juga ada juga perwakilan dari Kesbangpol hadir di tengah-tengah kita, dan juga tentunya yang kami banggakan pimpinan Basnas yang hadir pada kesempatan ini, ada Habib Fahmi Wakasatu, Habib Soleh Wakadua, dan juga Bapak Dr. Hafizal Wakatiga, dan juga Bu Dr. Aminah Wakambar. Serta hadir juga di sini tentu ada para dokter yang bertanggung jawab di RSP Rumah Sehat Basnas, kemudian ada juga Rumah Tahfiz Basnas RTB yang dipimpin oleh Ustadz Atik, penanggung jawab tadi Dr. Ise dan kawan-kawan yang sudah berkenan berkumpul di sini. Tentu juga para amilin-amilat, kepala bagian baik pengumpulan, pendistribusian, keuangan, dan juga administrasi yang sudah berkenan hadir di sini semuanya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa melaksanakan milad ke-22 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini adalah karunia Allah yang perlu kita syukuri bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada saksikan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang diusung oleh pimpinan Basnas RI atau Basnas RI yang dibilang kepada seluruh Basnas Indonesia, yaitu
berkah berzakat. Terima kasih Muzaki, terima kasih Ustaz. Dalam acara kegiatan ini secara nasional kita mengadakan khataman 1000 khatam Al-Quran. Masing-masing ketua kota atau kabupaten diberikan hanya 1, karena Basnas Kota Batam memiliki rumah tahfiz, maka dari kemarin untuk staf dan pimpinan itu 1 kali khataman, dan untuk rumah tahfiz baik putra maupun putri 2 kali khataman, sehingga kita sendiri mengadakan 5 kali khataman. Kemudian ada santunan anak yatim, kemudian ada juga pemberian, ada kegiatan yang namanya khitanan gratis dan sebagainya, itu semuanya paket. Mengapa mengambil tema berkah berzakat? Karena alhamdulillah secara nasional dan perkembangan zakat di Indonesia sangat luar biasa, maka itu adalah merupakan berkah. Dan kalau kita berbicara berkah, berkah itu adalah ziyadah robbanian, tambahnya sesuatu tetapi unsurnya adalah dari robbani atau dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan manajemen langit. Jadi tidak hanya kita sendiri, tetapi ada usaha dan ada doa, dan juga tentu doa itulah yang menentukan dari usaha-usaha kita. Ada ikhtiar, ada usaha, dan ada doa, tetapi kuncinya adalah di doa. Kemarin saat rapat koordinasi pelaksanaan disebutkan mengapa kita mengambil tema khataman Al-Quran 1000 kali, karena dalam rangkanya agar seluruh Indonesia semakin berkah buminya, dan tentu zakat yang diberikan dipercayakan kepada Basnas semakin berkah, sehingga kami pun mengucapkan terima kasih kepada Amil yang telah terima kasih kepada Muzaki yang telah mempercayakan zakatnya kepada Basnas. Dengan kepercayaan tersebut kami pun insya Allah melaksanakannya dengan transparan, dan juga kami juga terima kasih kepada mustahik, karena dengan kami memberikan bantuan, para mustahik juga mengemban amanah tidak disalahgunakan, sehingga dengan tidak menyalahgunakan dari pemberian dari Basnas, semoga semakin berkah dan semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Ketua Basnas Kota Batam. Selanjutnya sambutan dari Bapak Sekda Kota Batam, Bapak Haji Ifri Hamid MPD, dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustaz pengurus Basnas Provinsi. Oh, duta zakat. Tidak di provinsi lagi. Yang saya hormati Ustaz Muhid, Ketua Basnas Kota Batam. Yang saya hormati Bapak Satu Habib Fahmi. Yang saya hormati Wakil 2 Habib Soleh. Saya hormati Wakil 3 Dr. Haji Afrizal. Saya hormati Pak Keempat Ibu Aminah, paling cantik di sini satu-satunya. Yang duta zakat ada Pak Mustamin Husin. Yang Ketua PMB sekaligus duta zakat Dr. Ziono, dokter S3. Dan yang kedua, saya hormati mewakili Ketua IPIN, yaitu Bapak Ustadz Duri. Saya hormati Ustadz Maktub, ya, pengurus Basnas beserta jajaran. Saya hormati ada dari Kesbangpol, Kuliah apa?
sini. Buat sadar, tapi balik. Bapak Kesra, Pak Putra, dan adik-adik anak-anak kami yang kami lihatkan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini merangka serangkaian kegiatan syukuran ulang tahun Basnas ke-22 dan pertemuan Quran yang dilaksanakan barusan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah. Amin. Amin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Tuhan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pak Ketua beserta seluruh anggota, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin saya nyampaikan salam dan maaf dari Bapak Wali Kota, Bapak Haji Muhammad Rudi. Sekiannya beliau hadir tengah-tengah kita, tapi dalam waktu bersamaan beliau ada acara di Jakarta. Semalam sore berangkat. Hari ini ada pertemuan seluruh gubernur, bupati dan wali kota serta Forkopimda Indonesia dan Bapak Presiden. Ada beberapa arahan dari Presiden untuk seluruh kepala daerah dan Forkopimda, baik mengenai inflasi dan mengenai yang lainnya. Juga bisa hadir. Saat ini sedang menghadiri acara dengan Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Yang kedua, beliau menyampaikan apresiasi terutama kepada Basnas Kota Batam yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan hari ini tanggal 17 Januari 2022 adalah hari jatuhnya, hari lahirnya Basnas ya? Betul? 17 ya? Ya, hari ulang tahun Basnas yang ke-22. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk hafal Quran pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh apa yang telah kita buat ini, insyaallah dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dicatat sebagai amal ibadah buat kita semua. Amin. Kemudian yang ketiga, beliau Pak Wali selaku pembina dan pemberi SK, betul ya? Sesuai dengan ketentuan undang-undang, perda dan sebagainya. Berterima kasih kepada pengurus yang telah melaksanakan pengumpulan zakat, kemudian mendistribusikan sesuai dengan syariat Islam. Nanti mari kita terus tingkatkan. Pak Ketua, Bapak sekalian, hasil terakhir, tapi belum final, hasil survei Reksosek BPS yang dilaksanakan di tahun lalu dan saat ini sedang finalisasi oleh BPS, jumlah masyarakat miskin di Kota Batam ini sekitar 65.000. Ya, di dalamnya hampir 90% adalah umat Muslim. Nah, oleh karena itu, program ke depan salah satunya nanti adalah kita ini Pak Wali mau pengentasan kemiskinan. Alhamdulillah sudah dilakukan di beberapa hari belakang Padang, tadi ada beberapa pulau kemarin ini itu salah satu pulang. Cuman bantuan yang akan datang itu orang yang 65 tadi, 65.000 itu memang perlu didapat dan perlu dibina sehingga 5-10 tahun akan datang mereka tidak susah lagi. Apa takaran? Menurut BPS, seseorang dikatakan miskin, penghasilannya sebulan itu 784.000 sekian per bulan. Jadi kalau ada masyarakat kita yang penghasilannya di bawah itu atau 784.000 sekian ke bawah, maka itu kategori miskin. Nah ini indikator. Inilah yang barangkali mungkin Basnas punya porsi nanti sekian persen untuk mengentaskan kemiskinan ini. Karena itu bagian daripada syariat
Mustahil, kan? Mustahil. Atau 8 astap, satu di antara 8 astap. Nah, mungkin Pak Ketua, Bapak semua, nanti data BPS serahkan ke Pak Wali nanti mungkin juga berikan target kepada Basnas untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin tadi. Nah, ini perlu sekali. Yang programnya macam-macam. Macam-macam. Ada beda rumah, ada bantuan kesehatan, ada bantuan rutin yang sudah dibuat sekarang. Kalau dia berpenghasilan sekian, itu kategori. Jadi total di Batam ini itu data sementara, tapi belum di finalis, sedang dianalisis, itu sekitar 65.000. Naik dibanding 5 tahun yang sebelumnya, sekitar 54.000. Tapi menurut BPS, 65.000 masyarakat miskin di Batam ini tidak termasuk masyarakat miskin seperti daerah lain yang disebut dengan istilah ekstrim, ya. Nah, ekstrim bukan masyarakat miskin ekstrim dan Minang. Nah, yang dikatakan ekstrim penghasilannya itu 322.000 sekian per bulan. Nah, saya kira untuk masyarakat Batam tidak ada yang berpenghasilan 322.000 sekian itu, Pak Deng Gustami. Ya, jadi di Batam tidak ada kategori miskin ekstrim. Tapi miskin ada, yaitu penghasilan di bawah atau di bawah 3 juta. Maaf, di bawah 800, karena 78 sekian. Nah, inilah nanti Pak Ketua, setelah data ini nanti Pak Wali mau kebijakannya membantu masyarakat miskin ini, sehingga masyarakat miskin di Batam kalau bisa setiap tahun ada berkurang. Nah, mungkin salah satu kegiatannya tadi berikan bantuan permodalan ya untuk UMKM. Ketika seorang miskin itu dia punya ahli bikin goreng pisang, kita bina betul beliau menjadi seorang tukang goreng yang profesional, ya, gorengnya bagus, sempurna, kemudian kesehatannya bagus, sehingga orang datang ke Batam bisa datang menuju beli goreng di sini. Nah, itu maksud adik-adik sekalian. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, beliau berpesan. Beliau minta kepada kita seluruh masyarakat Batam, khususnya masyarakat Muslim, mari mengambil manfaat dari pembangunan yang kita buat. Apa sih tujuan kita melebarkan jalan? Apa sih tujuan kita bangun bandara? Apa sih tujuan kita bangun pelabuhan? Apa sih tujuan kita bangun kesehatan yang sebutan? Dan apa? Kesehatan. Kesehatan itu dan tidak bukan dalam untuk mensejahterakan masyarakat Batam dan membuka akses orang datang ke Batam. Jadi jalan itu diperlebar, dibaguskan agar pertama investor bisa datang ke Batam, bisa buka industri, orang bisa bekerja. Terus mengajak dan berharap para wisman yang datang ke Batam juga betah, sehingga Jumat Sabtu Minggu Batam cukup ramai. Ketika ini sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian, roda perekonomian itu tumbuh. Hotel laku, restoran laku, goreng pisang yang saya katakan tadi itu kalau sponsor kadang membelinya, ya, hingga pertumbuhan ekonomi tumbuh dan PAD juga meningkat. Itulah yang kita gunakan untuk membangun Batam ini, ya, karena kita tidak bisa berharap sepenuhnya dari pusat dana transfer. Tahun ini saya cerita sedikit nih Pak, ada hubungannya dengan Basnas kan? Kebetulan APBD kita 2023 diketok November yang lalu itu lebih kurang 3,3 triliun. 3,3 triliun. Dari 3,3 itu hampir 1,7 berasal dari PAD, pendapatan asli daerah. Dari mana? Pajak hotel, pajak restoran, pajak BP dan sebagainya. Itu belum cukup Pak. Karena hasil musrenbang tahun lalu kita kumpulkan semua yang proyek. Silakan Pak Kiai. Pak Kiai Lukman Rifai. Silakan Kiai sini. Sorry, saya duluan. Ya, duluan ceramah. Tapi ceramahnya lain. Selamat datang, Ya. Bapak Ketua Ya. MUI Kota Batam. Jadi kita kumpulkan semua Pak Bib kami. Itu kita butuh duit untuk melaksanakan semua itu belasan triliun Pak. Sementara kebutuhan kemampuan kita hanya 3,3. Itulah guna musrenbang. Kita ambil prioritas kita. Baik secara fisik maupun secara peningkatan sumber daya manusia. Nah, secara sumber daya manusia, Pak Wali tetap komit, pemerintah daerah, Pak Wali Kota bersama DPR tetap komit
untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia di Batam. Contoh, dana pendidikan sesuai amanat undang-undang 20%, kita di atas 20%. Dana kesehatan 10% dari APBD itu sudah kita laksanakan, malah di COVID ini cukup melambung-lambung lebih. Kemudian di sisi lain, selain 20% tadi, Pak Wali Kota tetap menganggarkan yang namanya insentif BPT, yang namanya insentif BPP, yang namanya insentif PMB, dan lain sebagainya itu tetap. Dan insya Allah tahun depan dinaikkan ya Ketua. Nah, dari 500.000 menjadi 750.000 rupiah. Amin. Begitu komitmen beliau agar masyarakat Batam bisa merasakan itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini bagi saya, Basnas harus berpikir bagaimana bisa membantu menuntaskan kemiskinan itu. Karena sesuai dengan syariat Islam, 1 di antara 8 asnaf itu adalah orang miskin. Nah, kategori miskin itu Pak, tadi 7 sekian. Ya, paling tidak dapat 50 orang, 100 orang, kan bisa bantu, sisikan itu. Bagian penyaluran, tapi soleh. Nah, soleh. Saya kira beliau cukup cerdas menentukan pilihan-pilihan itu agar tidak ya. Tukang cari kan beliau, tukang cari beliau. Nah, tukang program kan beliau, tukang habiskan beliau, tukang kontrol beliau sama beliau. Nah, yang ikut kampanye 1, 2 kampanye. Ya, tujuan buta. Basnas itu kan berkampanye. Yuk, mari kita berzakat. Nah, sekarang tema cukup bagus itu. Apa temanya? Berkah zakat. Berkah berzakat. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustaqim. Dua-duanya. Berkah berzakat, terima kasih. Terima kasih. Dengan beliau ini peningkatan penerimaan zakat kita di Batam. Ya Pak. Lagi meliput kegiatan Pak Jepridin Pak. Gimana? Ada bantu Pak? 1,5 miliar. Kegiatan Pak Jepridin Basnas ulang tahun Basnas Pak. Di kantor Basnas ya Batam Center. Nah, kenapa Pak Lurah? Ada bantu? Iya Pak. Iya, boleh Pak, boleh Pak. Siap. Oh gitu. Yang di Pak RW itu udah dikasihkan mas saya. Oh gitu. Oh gitu Pak. Oh iya Pak ya, siap. Kita bantu nanti Pak. Oke, siap Pak ya. Oke Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Masih banyak potensi. Tapi juga update tadi. Katanya perusahaan itu, yang pos-pos itu menggunakan tadi. 1 bulan dapat 3 transaksi baru, orang kaya-kaya, itu luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, kalaupun tidak langsung mungkin menyerahkan, tidak zakat saja bisa berinfak, bersedekah dan sebagainya untuk melaksanakan. Nah, yang keempat kemarin Pak Ketua, saya ada lapor Pak Basnas betul tak nak. Nah, silakan dengan surat aja Pak datangi Pak Ilham. Ya, dari Pak Ilham, mungkin ide-idenya tahun ini, ke depan dibangun Pak. Kombinasikan saja dana Basnas yang disisihkan untuk pemerintah. Mungkin ada dapat tuh, kita bangun. Masa kan Basnas kalau ada mungkin? Iya, betul duluan. Udah dibangun tapi Pak. Jadi lain apa betul Pak? Bagian. Nah, DD, rencana detailnya. Ya, tanahnya jangan gampang Pak. Ya kalau 5.000, mumpung Pak Jumat masih kalau DD. Tapi harus betul Pak Ketua. Nah, tanya Pak, siapa yang kalau kami temui di DP itu? Pak Ilham datang Pak Ilham Pak Pusat. Kalau dapat tanah tahun ini, wah luar biasa. Cuman ada dapat ya? Coba ya? Atau tepuk tangan lah untuk ketua nih.
membantu mengkomunikasi. Kalau DID bisa nanti dibuat di pemerintah kota. Kalau pembangunan, insya Allah biar kita berikan kita bangun. Contoh, tuan, kakek, atau dia gambar tuh, gambar tuh. Ada kan? Ya. Udah mau bangun. Mungkin nggak punya BNB sudah ada. Sudah lama. Kemudian satu lagi apa? Masih ada orang meninggal. Bukan. Yang umat beragama apa? FKUB. Ya juga. Terus kita dari sekian banyak tadi UI, FKUB, apa lagi? BNB. Yang berpiti itu Basnas. Yang punya dasar piti. Ada orang Padang. Yang punya duit modal tuh Basnas. Dan itu pura-pura. Kira-kira itu, jadi saya berikan semangat kepada kawan-kawan. Mari, kira Pak Wali, welcome. Saya sudah sampaikan Pak, dari sekian banyak bas itu kan coba cari tangannya, mana yang kosong. Kalau Pak, ini kalau muir keren Pak. Kita hadir di situ nampak seluruh debatan, termasuk kantor Basnas. Saya kira itu mungkin. Sekali lagi selamat ulang tahun Basnas Republik Indonesia itu ya. Yang ke-22, mudah-mudahan Basnas ke depan semakin optimal melayani masyarakat yang gerakan ini dan semakin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam khususnya di Kota Batam. Mudah-mudahan dalam rangka program pengentasan kemiskinan, Basnas ikut ambil bagian untuk mengurangi angka kemiskinan lebih kurang 65.000 yang ada di Kota Batam ini. Demikian barangkali dapat disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dan arahannya serta motivasi dari Bapak Sekda. Mudah-mudahan menambah semangat kita pengelola zakat di Kota Batam ini. Maju ke sini. Hadap fotonya mungkin anaknya hadap ke sini Pak ya. Jadi foto dari sana tetap sini. Yang Bapak panggil Aisyah, Razik, Deva, Agung. Mana Raziknya? Sini berdiri sini. Ya sini. Berdiri sini dulu. Berdiri saya. Sini saya Aisyah. Agung mana Agung? Agung sini. Ada 5. Sini berdiri. Aduh pinter. Sini Isa geser sini. Deva geser sini. Kami mohon kepada Bapak Sekda, Ketua MUI, Ketua PMB, dari Bapak Duta Zakat Bapak Kiai Bustami dan disampingi oleh Ketua Basnas untuk menyerahkan bantuan santunan kepada anak-anak kita. Mohon izin Pak Sekda. Ya, kepada Pak Sekda. Pak. Ya Pak. Zola. Berapa? 12. Insyaallah. Yang lain boleh di belakang anak-anak. Pak Kiai, silahkan. Pak Kiai, Pak Putra sih. Ya. Ini berapa juz sudah? Ini sudah berapa juz? Setuju. Di sini. Ya. Salin. Tuh, lihat fotonya tuh. Nah. Ini Razik terakhir, Razik. Salim Razik pandai. Lihat foto dulu, diam dulu. Sebentar.
Untuk selanjutnya foto bareng. Ya, Foto bareng Bapak dengan Sekda, pegang Bapak Haji Jafri. tahu satu-satu Dar. Silakan. Dar. Tahu satu-satu nanti. Bantuan ataupun santunan pada Tiga aja di ujung. anak dari Jarak-jarak aja Dar. Kenapa? Bapak Sini Deva sini Bapak pegangin. santri Ini saya pegang Hafiz sini. Al-Quran. Ya, suasana. Satu, lihat lebat dan sini. Satu, bisa maju sini lebatnya. Wakil Ketua Pembangunan Satu, dah. juga Duta Satu. Zakat Kepulauan Riau. Dua, Ya, tiga. ada Kiai Udah. Lukman Rifai, Romi Batam. Satu. Ya, terima kasih untuk Ananda, anak-anak Bapak bisa duduk di situ. Selanjutnya acara pemotongan tumpeng langsung dari ketua ke Pak Ketua. Nanti. Oh, baik, Mas Handar, berapa anak lagi? 5 lagi sih. Nah, yang belum silakan berdiri. Sini. Ayo. Belum. Sini. Aduh. Bayi jatuh. Ini bayi tengah-tengah di sini ya. Cian bayi. Ya. Ketua Basnas, Ketua MUI juga. Ya, santunan berikutnya juga diserahkan kepada anak-anak kita. Santunan tim duafa. Ya. Hari yang sangat berbahagia bagi anak kita. Hari ini mereka mendapatkan santunan. Pupetnya lagi Bang Adlar. Batam. Itu lagi sebentar. Ya, Ketua MUI Kota Batam, Kiai Haji Lukman Rifai, Ayo sini. telah menyerahkan santunan. Dua-duanya. Iya, Pak Putra situ. Ini Hanum. Ya, ini pegang dua aja dulu. Ini pegang satu. Ya, tim duafa. Ini pegang sini. Pegang. Oke. Lihat depan sini. 1, 2, 1. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya anak-anak duduk sini, orang tua jangan pulang dulu, nanti makan barengnya. Pemotongan tumpeng yang dimulai oleh Ketua Basnas dengan Bapak Sekda, silahkan. Mana? Di depan. Ya, bagus Mas. Kok nanti di oke. Ya Allah. Kalau oke, aku sambil jaga. Waduh, kepala. Atau naikkan semua. Ya. Itu pakai Amin. Siapa ketua? Tadi Basnas Kota Batam. Silakan. Ulang tahunnya yang ke-20. Ayam yang itu aja. Udah. Silakan. Ya. Apa Sal? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mencari foto
Hanya diserahkan kepada Bapak Sekda kita. Ya, iya. Bapak Sekda kepada Dr. Lelo. Mudah-mudahan Basnas dengan konsep Pak Habib. memberikan yang terbaik. Nanti Bu Aminah juga. Amanah kedepannya dengan lebih baik lagi. Ya. Habib telur, Habib telur. Ibu dipanggil Pak Sekda. Ini kalau spesial Pemirsa, seluruh pimpinan Basnas Kota Batam mendapatkan suapan dari Bapak Sekda kita. Ya, suasana bahagia. Pejabat terasnya Basnas Kota Batam di hari ulang tahun yang ke-22 ini. Tak bisa dimakan itu. Ya, kembali Pak Jafridin mengingatkan kepada Bapak Mutahid. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah terima kasih atas atensi dan kedatangan beliau. Mudah-mudahan membawa keberkah kepada kita. Karena beliau ada keperluan yang tak bisa ditinggalkan, akan meninggalkan kita. Tetapi kepada yang lain untuk tidak beranjak dari tempat ini. Makan dulu. Ya. Selamat jalan Bapak Sekda. Mudah-mudahan terus Pak Sekda. Pak Sekda, kami dari SMTV bisa wawancara sebentar Pak Sekda. Gimana? Wawancara sebentar. Dari SMTV Pak. TV. Solo Minang TV. Oh, saya ada cara nih. Mau tanya 5 menit aja. Ya, silakan, silakan. Ya, sini aja Pak. Setelah selesai Bapak foto sebentar di belakang. Di sini aja, di sini. Ini dulu. Izin Pak. Pak Sek. Izin. Ya, pasang di mana? Siap. Foto dulu sebentar Pak. Ya. Oh sini ya, boleh. Pak Sekda, boleh lewat sini Pak. Apa sampah? Hah? Oh, sini. Oh, berfoto. Pasang TV, Basnas TV. Hah? Gitu ya? Oke. Terima kasih Pak Sekda. Oke, Sedikit aja Pak, sebentar Pak. boleh. Atau ini. Oh sini Pak ya. Ini. Ya. Sini, Pak, ya. Kepada kita semua Biar di kembali ke sana. tempat setelah ini Sini aja. Ya, boleh Pak. kita Ya, akan Tua. berikan Siapa yang tukang ambil? Ini ada Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sekda sudah menyumbang waktu kepada kami. Ya. Hari ini Basnas Kota Batam memperingati Hari Milad yang ke-22 di tahun 2023, Pak. Ya. Kemudian berbicara masalah zakat itu ada kaitannya dengan kemakmuran warga Kota Batam. Ya. Komentar Bapak pada hari ini. Ya. Silakan, Pak. Pertama, saya ucapkan selamat Ya. ulang tahun Basnas yang ke-22 tahun 2023. Ya. Yang kedua, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya di mana kinerja khususnya Basnas Kota Batam alhamdulillah semakin hari semakin meningkat. Iya. Nah, di tahun ini 2022 yang lalu itu Basnas berhasil mengumpulkan zakat sekitar 21 miliar. Subhanallah. Alhamdulillah Pak. Ya. sudah didistribusikan sekitar 20-an. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sesuai harapan Pak Wali, bahwa program Basnas ke depan kita berharap turut membantu mengentaskan kemiskinan. Ya. Kemiskinan. Kebetulan salah satu asnaf zakat itu adalah orang miskin. Iya. Nah, mudah-mudahan dapat membantu. Sebagai data terakhir, walaupun belum finishing, hasil Reksosek BPS bahwa di Batam ini terdapat sekitar 65.000 jiwa masyarakat yang kategori miskin.
Ya. di mana penghasilan orang miskin menurut indikator oleh BPS itu adalah orang yang berpenghasilan 780 sekian ribu per bulan, itu kategori. Nah, ke depan Pak Wali berharap Basnas bisa ambil bagian dalam melakukan langkah-langkah pengentasan kemiskinan. Karena pemerintah, Pak Wali juga akan memprogramkan kegiatan pengentasan ini. Nah, dari data 65 itu nanti by name by address dari BPS, kita akan serah ke Basnas berapa orang yang bisa dibantu nanti untuk dibina. Minimal mungkin kita bisa bantu dia ya berapa persen? Undang-undang 2%. Wah, 2%. 2%. Jadi kalau 65.000 kali 2% cukup banyak tuh ketua. 20%. 17.000 kan? Nah, kira-kira seperti itu. Tapi by name by address, ya. Ya. Jadi nanti laporan BPS ada pergerakan berkurangnya orang miskin di Batam. Caranya tinggal menambah berapa angka di ujungnya. Misalnya kalau indikator miskin itu menurut BPS 700 sekian, dia tambah sekian jadi ke 1 juta sekian gitu kan, itu lumayan. Iya. Nah, mudah-mudahan. Nah, untuk itu semua dalam kesempatan ini saya mewakili Pak Wali berharap seluruh masyarakat Muslim di Kota Batam dapat menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Subhanallah. Ya, Ya. sehingga program-program ini dapat terlaksanakan baik dan terukur nantinya. Luar biasa, Pak. Demikian. Pertanyaan terakhir, Ya. Pak Jafri. Ya. Tema dari hari ini, hari ulang tahun Basnas hari ini adalah berkat berzakat. Ya. Terima kasih Muzaki. Muzaki. Terima kasih Mustahik. Komen Bapak. Betul. Ya. Alhamdulillah, tema kita adalah tema Basnas, berkah berzakat. Ya. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahik. Mustahik. Nah, berkah dalam artian tadi udah sampaikan Pak Ustadz, Pak Ketua tadi, ini memang luar biasa. Ya. Segala sesuatu usaha kita itu kalau kita berzakat, insya Allah ya akan berkah. Dan kemudian kepada para muzaki, kepada para mustahik yang selama ini berhubungan dengan Basnas, kami ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan ke depan mari kita sama-sama melaksanakan tugas mulia ini, tugas amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengelola zakat ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Luar biasa. Ya, Terima kasih Pak Ya, Sekda. sama-sama. Sukses untuk jabatannya Pak. Ya, sip. Izin Pak. Subhanallah. Ya. Dah, beri. Oke. Pak Mui tanya. Ya, Ya, Pak. sebentar Pak. Informatika. Oh, anu. Kita bicara. Kawan bicara ya, Pak. Saya juga setuju dengan Pak bicarakan Karena memang mau tidak mau, Pak, zaman transparan ini kita bukan hanya cerita kata-kata, tapi perlu bukan berarti ria, tidak. Bukan ria, memancing orang juga. memancing orang, karena orang tidak tahu. Orang memang umat Islam kita banyak. Tapi kan, oh maaf ya, mungkin dia tidak paham tentang zakat itu. Ya tahu lah ya, kira itulah. Tapi kalau kita informasikan, terletak salahnya kita sebut ini zakat sekian. Bukan berarti ria, bukan. Tapi bagaimana bisa memotivasi yang lain. Daripada ada pengiriman 75% dari Itu ada diputus di media. Kata Batam itu dia punya follower. Punya apa? Follower. Ribuan. Dan dia bahasanya bagus. Kemarin kita temui Pak Ketua. Itulah kontak kecil, DOU-nya. Ya, kasih honor ini aja, reporternya aja. Jadi, bicara soal medsos, ada sebuah survei. Itu tak perlu panjang-panjang. Banyak-banyak, cukup dibaca 7 detik. Kita bisa baca, ada foto, baca, oh ini begini, ini begitu. 7 detik saja lah. Tapi kurang lebih itu udah panjang-panjang sampai 10 meter itu orang nggak mau baca. Kita aja dah mau. 7 detik aja. Ya, terus apa kata-kata? Kata-kata. Berkaca. Kalau untuk mendistribusikan apa? relawannya banyak Pak ya, Ya. tim anggota banyak. Jadi Pak Ketua MUI punya pasukan sekarang. Siap. Ya. Iya. Itu minta bantu. Siap saya. Iya. Oh ya, assalamualaikum. Ya, oke, sama Pak Ketua. Habis sini Pak. Sedikit Pak.
Oke. Lanjut. 2 menit lagi. Sini. Apa? Baik pemirsa, Suara Minang TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sudah sempat mewawancarai tadi Pak Sekda kita yang membahas tentang zakat di Kota Batam. Pada kesempatan ini kami juga dapat bertemu dengan Bapak Ketua MUI Kota Batam, Kiai Haji Lukman Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, hari ini seluruh pimpinan dari Basnas Kota Batam merasa bahagia karena hari ini adalah miladnya yang ke-22 di tahun 2023. Betul sekali. Ya, tadi temanya berkah berzakat, terima kasih Muzaki dan terima kasih Mustahik. Komen Bapak terhadap konsep ataupun kegiatan kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Tentu saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam yang juga sekaligus Ketua Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Batam mengucapkan selamat kepada Basnas di hari ulang tahun yang ke-22. Dan kalau kita lihat tema, ada tema yang sangat luar biasa, yakni berkah berzakat, terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahik ya. Ini ada 3 elemen yang memang di dalam perlu kita garis bawahi di dalam tema ini. Yang pertama adalah berkah berzakat, di mana zakat itu diakui atau tidak adalah sesuatu syariat yang membawa keberkahan hidup kita ya. Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan-kebaikan bagi kita yang memang melaksanakan zakat ya. Zakat bagian dari rukun Islam, zakat itu merupakan perintah Allah Ta'ala, zakat itu juga bagian ibadah yang akan mengakrabkan antara si kaya dengan si miskin dan begitu seterusnya. Dan orang sudah merasakan bahwa mereka berzakat tidak berkurang harta yang dimilikinya, tapi justru ditambahkan, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, tagline-nya adalah terima kasih Muzaki. Ya. Ini mengandung makna bahwa tentu kita sangat berterima kasih kepada para Muzaki yang telah berzakat lewat Basnas, karena dari tangan-tangan mereka lah Basnas bisa banyak berbuat untuk kepentingan kemaslahatan umat ini ya. Ya. Bisa untuk Batam Tak, Ya. di mana doa-doa mereka lah yang bisa jadi kita yang kaya, yang kita hari ini punya kelebihan harta, itu dilipat gandakan oleh Allah karena berkah doa-doa mereka. Karena mereka menerima dari apa yang kita miliki inilah kemudian Allah angkat kita semua ya. Dalam satu hadis kursi kita diingatkan seperti itu, bahwa bisa jadi kita yang kaya itu bisa menjadi kaya, kita yang berkecukupan itu menjadi berkecukupan karena doa-doa dan keberkahan yang dimiliki oleh para fakir miskin dan para mustahik. Apalagi dalam konteks zakat, para mustahik bukan hanya fakir miskin, di situ ada sabilillah, di situ ada ibnu sabil, yang tentu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan perhatian langsung dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dengan tangan-tangan mereka lah bisa jadi sekali lagi Allah angkat derajat kita yang berkecukupan ini disebabkan karena mereka. Maka disitulah kenapa kita mengucapkan terima kasih kepada para mustahik. Subhanallah, luar biasa Pak Kiai. Pak Kiai, sebagai organisasi, ketua umum organisasi umat Islam di Kota Batam, ini harapan ke depan bagi MUI terhadap Basnas kita Pak? Yang pertama tentu kita berharap Basnas semakin berkiprah di Kota Batam, karena kalau amatan kami 3 tahun belakangan ini kita sudah melihat kinerja semakin meningkat dengan indikator pertama adalah dari pengumpulan zakatnya semakin meningkat, yang kedua dari optimalisasi dalam distribusi zakatnya juga semakin banyak program-program yang bisa diberikan ya, seperti misalkan perhatian kita kepada dai yang ada di pulau, di hinterland, kemudian peduli kita pada fakir miskin yang ada di hinterland, lalu kemudian ada Batam Sehat dengan adanya rumah sehat Basnas, ada khitanan massal dan lain sebagainya, termasuk juga pemberdayaan zakat produktif dalam bentuk modal usaha kepada kawan-kawan di UMKM ya. Iya Pak ya. Ini tentu hal yang bagus dan terus harus kita tingkatkan baik dari aspek pengumpulan ataupun dari optimalisasi pemberdayaan distribusi zakat
mengarah yang lebih baik lagi. Iya. Yang kedua, diakui atau tidak bahwa karena kondisi saat ini adalah kondisi berada kita di era milenial, di era digital, Ya. Basnas mau tidak mau juga harus mengambil peran di bidang digital ini. Dan ini Ya. saya lihat sudah dimulai dengan beberapa kerjasama dengan beberapa media, lalu kemudian juga rencana Basnas akan punya studio mini tersendiri. Ini adalah bagian kita untuk mensiarkan zakat. Iya, subhanallah. Kemudian juga pemanfaatan media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian Twitter dan lain sebagainya, itu sebuah keniscayaan. Iya. Karena untuk menyapa masyarakat hari ini media sosial tidak bisa kita lepaskan. Maka dari itu mudah-mudahan dua hal ini yang menjadi catatan bagi kami di MUI bisa ke depan menjadi perhatian di Basnas Kota Batam ini. Iya. Luar biasa. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah di samping Pak Kiai juga ada Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Ahmad Jamzuri Saud. Bapak Azam Zuri Saud. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri, nanti kita coba izin Pak. Ya. Izin Pak. Oke. Cukup baik. Oke. Ya, boleh. Baiklah pemirsa, itulah bincang kami dengan Pak Kiai Lukman Rifai sebagai Ketua MUI Kota Batam ya, yang telah memberikan makna dari tagline Basnas di hari ulang tahunnya yang ke-20. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, kita jeda sejenak untuk mengikuti acara di tempat acara dibuka tadi. Kita ciao dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pagi. Terima kasih. Oke. Ya, ya. Silakan. Baik, kita saksikan dulu penandatanganan kerjasama Basnas Kota Batam bersama Suara Minang TV untuk menuju Gambar apa sudah tadi? Sudah disediakan. Dengan berakhirnya pemotongan tumpeng acara syukuran sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Atas nama pembawa acara, mohon maaf atas segala kekhilafannya. Wal afu bikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, mana ada nasinya? Allahumma barik lana. Anak-anak, nasinya mana Bang Harid? Dalapan. Baca doa, tak ada nasinya, taknya dibaca doa. Ayo, silakan. Pak Haji tanya di kupon. Sudah, Pak Lilo sudah itu. Zola mana? Zola mana? Nah, tolong Zol, sini Zol. Kemudian Kak Irma dengan anak-anak yang baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana. Mana Zola? Pak Mantu. Baik, mana Zol? Pak Mantu piring. Dengan bacakan Bismillah. Sama-sama Pak. Dengan membacakan Bismillah, mudah-mudahan kerjasama ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu kemudian diserahkan, sama-sama menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani bersama. Adik menyerahkan. Satu. Kamera sama Pak. 1, 2, 3. 2, 3. Dari tadi ke Pak Ketua. 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita menikmati makanan hidangan yang sudah
Ya, boleh silakan. Sudah ditutup. Closing lah. Ini lanjut. Ustaz Ating silakan maju ke depan untuk menikmati tepatnya di hari yang ke-17 Januari di Warsa 2022. Saya Andi Zamudra dari Komplek Ruko Geraha Kadin Blok F nomor 09 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota Batam, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemirsa setia kami yang selalu stay on di Suara Minang TV, Suaronyo Urang Awa. Kami titipkan salam juga. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan sehingga pemirsa ataupun rekan-rekan kita yang lain yang tidak dapat menyaksikan live streaming kami di lokasi peringatan Basnas Kota Batam ini di saat senggang ataupun saat menikmati tea afternoon-nya atau cafe afternoon-nya, mereka dapat menyaksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Terkhusus kepada para kaum muslimin dan muslimat yang telah menginfakkan atau mengeluarkan zakatnya kepada Basnas Kota Batam, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Sebuah kebahagiaan juga bagi kami dari SMTV bahwasanya hari ini telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Basnas Kota Batam dengan Suara Minang TV, sehingga kerjasama ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Batam kota baru yang lebih madani ke depannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suaronyo Urang Awa.